kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Sekali lagi kemenangan, kemenangan. Amin. Ya, haleluya. Terjadi di sini. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita yang hebat. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Kami yakin, kami percaya Tuhan hadir di tengah kami, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan, haleluya. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Apalah arti pertemuan kami sore hari ini jika Tuhan tidak ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur boleh memuji menyembah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur boleh menyembah bersama para malaikat-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan sore hari ini. Dan biarlah mulut kami senantiasa penuh dengan pujian penyembahan kepada-Mu apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Bapa, sebelum kami mendengar isi hati-Mu, kami mau mendoakan anak-anak kami. Ada di antara mereka yang PTS besok sepanjang minggu ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mengarahkan tangan kita ke depan. Kita berdoa buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita. Haleluya. Dengan kasih Kristus Ibu Jemaat dan Bapak Ibu Penatua juga bisa menumpangkan tangan buat anak-anak kita. Tuhan, Engkau melihat kami mengarahkan tangan kami ke depan. Kami berdoa dan memberkati anak-anak kami, putra-putri kami dan cucu-cucu kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap nama mereka ada di telapak tangan Tuhan. Masa depan mereka aman dalam pelindungan-Mu Tuhan. Pendidikan yang terbaik sudah Tuhan sediakan atas setiap mereka. Masa depan yang indah, penuh dengan damai sejahtera juga sudah Tuhan berikan atas anak-anak kami Tuhan. Berkati mereka, terus Tuhan lindungi dan jaga mereka. Kami bersyukur Tuhan sudah hadirkan mereka ke tengah-tengah kami. Karena merekalah yang akan meneruskan gereja-Mu tempat ini Bapa. Kami serahkan masa depan mereka sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat kakak-kakak Smiling Kid, guru sekolah minggu yang ada. Tuhan mengurapi setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kalau kami akan mendengarkan isi hati-Mu, urapi setiap kami. Ajari kami duduk diam seperti Maria, fokus kepada firman. Terpujilah nama-Mu, segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat tim PHW kita sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Dayat beserta tim. Wah, sore hari ini serasa agak beda ibadahnya saudara, karena selain WL-nya mantan pensiunan marinir tapi juga boleh bersama-sama dari mas-mas ini. Dari mana mas? Akademi Kepolisian ya. Berikan tepuk tangan buat tamu-tamu kita sore hari ini ya. Puji Tuhan, haleluya. Kalau mas-mas lihat WL kita adalah
Waduh, pensiunan dari marinir. Terakhir apa Pak Dad? Pelda ya. Puji Tuhan. Masih tetap semangat melayani Tuhan ya. Jangan mau kalah dengan Pak Dayat. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, saya menyapa setiap kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Siap mendengarkan isi hati Tuhan? Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Oke. Sore hari ini adalah seri sambungan dari ibadah pagi. Ya. Tadi pagi saya sudah sampaikan satu pesan firman Tuhan dengan judul Save the Sinner, ya. Sekarang yang bagian 2. Tapi ketika saya lihat di rumah ternyata karena sinyal kurang bagus, jadi ada beberapa bagian khotbah tadi pagi yang terpotong-potong 2 menit, 5 menit, ya. Karena sinyalnya nggak bagus, saya akan ulang dengan cepat sore hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, meresponi bulan Oktober yang sudah GBI tetapkan sebagai bulan misi selama beberapa tahun ini, ya, maka GBI Sentro Sidoarjo mengambil satu tema yaitu Save the Sinner yang terambil di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-20. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. Yakobus pasal 5:20, saya tunggu. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Di depan juga ada ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Haleluya. Ya, the sinner atau orang yang berdosa ini bahasa aslinya adalah hamartolos, saudara. Saya catat di situ hamartolos. Mari tirukan saya. 1, 2, 3. Hamar. Lebih kompak lagi. 1, 2, 3. Haleluya. Hamartolos ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ambil satu cuplikan dari sebuah survei ya. Bisa diklik satu lagi. Ternyata menurut survei ini setiap 5 detik itu ada 9 orang yang meninggal dunia. 5 detik. Demikian juga kalau 1 menit itu ada 108 orang. Kalau 1 jam 180 orang meninggal. Sehari ada 155.520 orang yang meninggal dunia. Hari Jumat kemarin saya masih dengan Bapak Dayat, dengan Pak Dota Pilha, dengan Pak Eko, ketika kami berlima ya. Pak Sidik, berlima kami ke ruang jenazah di RSUD Sidoarjo, mendampingi jenazah dari almarhum Pak Rambat. 2 jam kami di depan ruang jenazah. Saya hitung 2 jam kami menunggu di situ ada 3 jenazah yang meninggal, saudara, termasuk almarhum Pak Rambat. Itu masih di RSUD Sidoarjo, saudara, dalam waktu 2 jam. Kalau di Sidoarjo ada 10 rumah sakit dan klinik, itu artinya sudah ada 30 jenazah atau 30 orang yang meninggal. Itu baru di Sidoarjo, belum Surabaya. Sekarang kemarin kalau hari Jumat itu ada 3 orang di depan kami berlima. Puji Tuhan almarhum Pak Rambat boleh meninggal di dalam Kristus, tetap mempertahankan imannya sampai akhir. Kita yakin percaya pasti sudah bahagia di surga. Tetapi 2 yang lain ketika digeledek dan keluarganya mendampingi, kalau melihat aksesoris pakaiannya, belum mengenal Tuhan. Jadi ada 2/3 orang yang meninggal itu di luar Tuhan, saudara. Bisa kita bayangkan apabila 155.000 lebih orang yang meninggal itu masih belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara. Saudara, apakah neraka nggak penuh kaflingnya nanti? Pernahkah kita merenungkan hal ini? Surganya kosong, nerakanya penuh, saudara. Nah, Gereja Bethel Indonesia sangat peduli, sangat concern dengan jiwa-jiwa, sehingga sudah beberapa waktu ini menetapkan bulan Oktober sebagai bulan misi. Pertanyaan buat setiap kita sore hari ini, mengapa gereja Tuhan harus bermisi? Mengapa saudara dan saya harus bermisi? Saya sudah sampaikan di ibadah pagi. Yang pertama adalah karena bermisi adalah amanat agung, amin? Enggak ada yang amin. Bermisi itu adalah amanat agung. Saya bacakan Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah. Ada kata pergilah. Kita diminta untuk pergi, saudara, meninggalkan comfort zone kita. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika Tuhan memberikan perintahnya, amanat agung kepada kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Jangan khawatir, Pak saya nggak bisa ngomong, saya nggak fasih lidah. Nggak usah khawatir, firman Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan yang akan memperlengkapi kita, saudara. Kalau Tuhan minta kita mendoakan orang sakit, udah nggak usah khawatir. Tak doa no sembuh gak ya? Nggak usah khawatir. Ya. Selama kita menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang beracara. Amin. Serius, nggak usah khawatir. Kita doakan orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Karena ada kuasa Tuhan. Ya, lakukan saja perintah Tuhan. Ya, sekarang mengapa jiwa-jiwa harus diselamatkan? Roma pasal 3:23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang firman Tuhan katakan di Roma. Sekarang yang kedua, mengapa gereja Tuhan harus bermisi? Yang kedua, karena bermisi adalah hukum yang kedua. Saya bacakan Matius pasal 22:39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama adalah jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sudahkah kita mengasihi sesama kita seperti diri sendiri? Ketika kita haus, ketika ada orang haus, kita berikan minum. Ketika ada orang lain lapar, kita berikan makanan. Sudahkah kita lakukan hal itu, saudara? Sekarang yang ketiga, mengapa gereja Tuhan harus bermisi? Yang ketiga, karena bermisi itu untuk pertumbuhan gereja. Gereja nggak akan pernah bisa bertumbuh kalau nggak punya misi, nggak punya hati misi. Nah, Yakobus pasal 5 ayat 20 yang kita baca tadi, ini berisi satu tugas. Tugas kepada siapa? Kepada semua orang, saudara. Ada kata barang siapa, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa, hamartolos, berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu. Semua orang, saudara, ya. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, pendeta, enggak, tapi saudara dan semua yang ada di depan saya sore hari ini. Sekarang tugasnya apa, Pak? Tugasnya adalah menyelamatkan orang yang berdosa. Save the sinner. Selamatkan orang yang berdosa. Mari beritahu kanan kiri kita, menyelamatkan yang berdosa. Ya. Itu tugas kita semua, ya. Sekarang siapa yang dimaksud orang berdosa? Orang yang berdosa adalah, yang poin pertama, orang yang melanggar hukum Allah. 1 Yohanes pasal 3:4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ada 10 perintah Allah di situ, ya. Saya lewati aja. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. 4 perintah Allah yang pertama itu hubungannya vertikal. Betul? Hubungannya kita dengan Tuhan. Hukum Allah yang pertama, 2, 3, dan 4. Hukum Allah yang kelima sampai yang ke-10 itu dengan sesama. Seperti itu. Ada apa lagi? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang ketiga, yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Vertikal semua kan ya. Baru yang kelima, terhadap sesama, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan hukum dengan sesama yang pertama apa? Orang tua. Artinya orang tua itu sesuatu yang penting, harus kita hormati, saudara. Berikutnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu. Jadi yang pertama, orang berdosa adalah setiap kita yang melanggar 10 hukum Allah ini, yang meleset dari ini. Yang kedua, siapa yang dimaksud orang berdosa? Yang kedua adalah orang yang menahan diri melakukan yang baik. Ketika kita tahu harus melakukan yang baik tapi kita nggak lakukan, itu ternyata berdosa, saudara. Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tahu kan, seringkali kita ngalami ya, sudah tahu harus lakukan ini, sudah tahu harus lakukan itu, tapi kita menahan diri nggak melakukan. Ternyata itu berdosa, saudara. Berbuat baik kepada siapa, Pak? Kepada semua orang, kepada setiap pribadi yang kita jumpai, baik di rumah, di tempat bekerja, dimanapun di jalan kita lakukan kebaikan. Ya, jadi yang kedua, orang berdosa adalah setiap kita yang menahan diri melakukan yang baik.
Yang ketiga, siapa yang dimaksud orang berdosa yang ketiga? Adalah orang yang tamak akan uang. Contohnya adalah Sakeus. Saya bacakan Lukas pasal 19 ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya, saudara. Saya lanjutkan. Ayat yang ketujuh. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang. Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa, hamartolos. Sakeus, kepala pemungut cukai. Orang yang tamak akan uang adalah termasuk orang yang berdosa. Jadi orang yang berdosa adalah orang yang tamak akan uang. Hati-hati hari ini. Kalau hati kita masih dikuasai dengan uang, hari Minggu pun dipakai untuk bekerja. Hari Sabat masih dipakai untuk beraktivitas di luar Tuhan. Firman Tuhan katakan gak suka, saudara ya. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan kita Yesus Kristus datang ke bumi bukan mencari yang benar, tetapi mencari yang hilang, ya, yang berdosa. Itu yang Tuhan lakukan. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian yang belum saya sampaikan tadi pagi. Pertanyaan buat kita sore hari ini, Mengapa kita harus membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat? Kenapa kok repot-repot kita harus membawa mereka kembali dari jalan yang sesat? Kok enggak para pendeta saja? Kok bukan tugasnya para hamba Tuhan dan full timer? Kok kita juga mendapat tugas? Yang pertama yang kita perlu tahu, saudara, karena upah dosa itu maut. Upah dosa itu maut. Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maut di sini bahasa aslinya thanatos, ya. Tidukan saya sama-sama. 1, 2, 3. Thanatos. Atos. bukan atos, thanatos. Kita harus menyelamatkan orang yang berdosa karena upah dosa itu maut. Jangan kita egois. Mentang-mentang kita udah selamat terus kita nggak mau menyelamatkan yang lain. Jangan, saudara. Mari kita perhatikan kalau di rumah kita masih ada keluarga inti yang belum kenal Tuhan, kita harus selamatkan. Karena kita tahu apa itu dosa. Upah dosa itu kemana arahnya. Upah dosa adalah maut. Bukan hidup yang kekal tapi maut. Ngeri, saudara. Jangan biarkan diri kita sendiri yang selamat. Mari kita selamatkan keluarga kita. Mari kita selamatkan tetangga kita. Ya, yang kedua, mengapa kita harus membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat? Yang kedua, karena dosa itu membelenggu. Dosa itu membelenggu, saudara. Saya bacakan Yohanes pasal 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah, apa saudara? Yang keras? Hamba dosa. Ada kata hamba, the servant of sin. Ada kata hamba atau budak. Kita tahu apa arti kata hamba? Jongos, dulos, tempatnya di bawah jadi keset, itu hamba. Kalau kita berbuat dosa, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yang namanya hamba atau budak, itu membelenggu, mengikat, saudara. Saya ibaratkan belenggu dosa itu seperti benalu. Bapak Ibu saudara tahu benalu? Saya waktu kecil, waktu mempersiapkan firman Tuhan ini ingat, waktu kecil suka main di tetangga sebelah kiri kanan banyak yang punya pekarangan, tanamannya banyak. Saya lihat tanaman di depannya ada benalunya kuning-kuning gitu. Saya ambil, saya lempar ke pohon satunya lagi. Pikir saya supaya banyak benalunya. Namanya anak kecil, saudara. Benalu tuh kecil, remeh, saudara. Lemah, seperti mie, tahu? Ya, mie kuning gitu. Itu benalu. Tetapi ketika kita membiarkan benalu itu terus menggerogoti hidup kita. Ketika benalu ada di pohon, dan kita biarkan benalu tersebut, dia akan semakin menguasai pohon itu. Sampai akhirnya apa? Pohon itu mulai rontok daunnya, bahkan buahnya mulai rontok, dan akhirnya pohon itu mati kering. Itu benalu, sifatnya seperti itu. Dosa itu membelenggu. Saya katakan ke anak-anak muda, pintu masuknya dosa, itu awalnya merokok. Bro, rokok bro. Ayo, gratis. Pintu masuknya dosa itu rokok. Minuman keras. Sekali kita mulai merokok, kita minum keras. Ngapain minum yang bening-bening gini? Minum yang merah-merah keren, lebih gagah ya.
Jangan yang bening-bening gini. Lama-lama awal-awalnya sedikit-sedikit saudara. Lama-lama masuk ke dosa yang lebih besar. Ya, enggak berhenti di rokok. Lama-lama menjadi narkoba. Ya, dan semakin hari semakin terikat. Enggak ada uang, semua barang di rumah dijual untuk beli narkoba. Dosa itu sifatnya seperti itu, membelenggu, mengikat, semakin hari semakin dalam, semakin jatuh. Saudara. Jadi jangan biarkan dosa sekecil apapun menguasai dan menggerogoti kita. Yang namanya dosa tetap dosa, jadi harus kita hindari. Jelas saudara ya? Sekarang yang ketiga, mengapa kita harus membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat? Yang ketiga, karena satu jiwa berharga di mata Allah. Mari tirukan saya, 1, 2, 3. Satu jiwa berharga di mata Allah. Lukas pasal 15 ayat 1-7, judul perikopnya perumpamaan tentang domba yang hilang. Kita tahu cerita ini sejak anak-anak. Perhatikan, ketika seorang gembala domba menjumpai dihitung dombanya. Loh, kok tinggal ciu? Yang satu mana? Wih, langsung yang 99 taruh di parkir. Domba-dombanya diparkir di sini. Maka gembala itu akan mencari satu domba yang hilang sampai ketemu. Ya, dan ketika ketemu dia panggul di atas pundaknya, dia bersuka cita. Itu kisah Lukas pasal 15 ayat 1-7. Saya bacakan ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kita harus membantu Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan yang terhilang. Sekali lagi, Tuhan datang ke bumi tidak mencari orang benar. Tuhan datang ke bumi untuk mencari orang yang sakit, orang yang terhilang, orang yang berdosa. Ketika kita menjumpai keluarga kita, keluarga inti, hidup satu atap rumah, masih belum kenal Tuhan, itu tugas saudara. Itu tugas kita. Satu jiwa bertobat, seluruh malaikat di surga berdiri, standing applause dan bertepuk tangan karena satu jiwa bertobat. Amin saudara. Kita harus membawa orang berdosa kembali ke jalan yang benar. Karena yang ketiga, satu jiwa berharga di mata Allah. Ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya buat kita. Bagaimana Pak? Ya opo carane? Bagaimana cara kita menyelamatkan orang yang terhilang atau berdosa? Bagaimana caranya? Ya. Yang pertama, kita harus menasehatinya. Tirukan saya, 1, 2, 3. Menasehatinya. Matius 18 ayat 15-20, judul perikopnya menasehati orang yang bersalah. Saya bacakan terjemahan AYT, ayat yang 15. Jika saudaramu berdosa, pergi dan tunjukkan kesalahannya. Pergi dan tunjukkan kesalahannya. Kita enggak boleh menutup mata saudara. Kita enggak boleh menutup telinga. Tetapi kita harus pergi dan tunjukkan kesalahannya. Waduh Pak, nanti bisa berantem. Caranya saudara, menasehati dengan baik. Ya, jangan menasehati dengan frontal. Jika saudaramu berdosa, pergi dan tunjukkan kesalahannya antara kamu dan ia sendiri saja, berdua ya, 4 mata. Jika ia mendengarkanmu, kamu telah mendapatkan saudaramu. 4 mata. 2 orang, ayat 16. Akan tetapi jika ia tidak mendengarkanmu, ajaklah 1 atau 2 orang lagi bersamamu, supaya dengan mulut dari 2 atau 3 orang saksi setiap perkataan ditetapkan. Diajak bicara, dinasihati berdua, enggak mempan saudara. Firman Tuhan ajarkan kita, ajak 2 atau 3 orang. Ayo Pak, kita ingatkan saudara kita. 2-3 orang ya. Ayat 17. Jika ia menolak untuk mendengarkan mereka, 2-3 orang masih enggak didengar saudara. Jika ia menolak untuk mendengarkan mereka, katakan hal itu kepada jemaat. Kalau 2-3-4 orang enggak mau dengar, firman Tuhan katakan boleh. Kita menyampaikan itu kepada jemaat. Katakan hal itu kepada jemaat. Dan jika ia bahkan menolak untuk mendengarkan jemaat, biarlah ia menjadi seperti bangsa-bangsa lain dan pengumpul pajak. Kalau sampai disampaikan ke jemaat dan semua orang rame-rame menasihati juga tetap enggak mau, sudah. Ya. Emang enggak bisa dinasihati. Sekarang yang kedua, membimbingnya untuk mengaku dosa. Setelah menasihatinya, saudara, kita harus membimbing orang yang berdosa itu supaya mengaku.
Ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Tuhan adalah pribadi yang setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan kita maha pengampun. Amin. Ya. Sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan, Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara dan saya patut bersyukur karena Allah yang kita sembah adalah pribadi yang maha pengampun. Kapanpun kita datang minta ampun dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan ampuni. Ya, sebab itu yang kedua, ketika kita menjumpai ada orang yang berdosa, kita harus menasihatinya yang pertama. Yang kedua, kita harus membimbingnya untuk mengaku dosa. Supaya dosanya diampuni oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia. Sekarang yang ketiga, cara yang ketiga adalah memimpinnya ke jalan yang benar, saudara. Menasihati, ya, membimbing terus memimpinnya ke jalan yang benar. Galatia pasal 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Jelas ya? Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Langkah ketiga yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya lakukan ketika ada saudara kita yang berdosa, kita harus memimpinnya ke jalan yang benar. Memimpin ke jalan yang benar, bukan memimpin ke jalan yang salah. Bukan membawa dan memimpinnya ke jurang, enggak. Tapi ke jalan yang benar. Contoh di dalam Alkitab, kita baca Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Itu judul perikopnya adalah murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Contoh dalam Alkitab, pribadi yang mempraktekkan hal ini, memimpin orang lain ke jalan yang benar adalah Andreas mengajak Simon Petrus. Yohanes pasal 1 ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Di sini siapa? Yohanes Pembaptis, saudara. Pada keesokan harinya, Yohanes Pembaptis berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Saya lompat ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes Pembaptis lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Salah satu murid Yohanes Pembaptis itu adalah Andreas. Ya, dikatakan bahwa salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Jadi Andreas yang pertama mengikut Yesus, saudara Simon Petrus. Perhatikan ayat yang ke-41 dan 42. Yohanes 1, 41-42. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Andreas punya adik namanya Simon. Dan ia berkata kepadanya, Mon. Oh Simon, masuk Sim. Kan enak Mon ya, Mon. Ya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Kami sudah ketemu dengan Mesias. Akhirnya apa? Ia membawanya, Andreas membawa Simon kepada Yesus. Dipimpin ke jalan yang benar. Adiknya, little brothernya. Yesus memandang dia dan berkata kepada Simon, ya, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan apa, saudara? Kefas, yang artinya Petrus. Kita tahu bagaimana akhirnya pelayanan Simon Petrus. Simon Petrus pelayanannya banyak dan luar biasa disebut di dalam Alkitab. Sementara Andreas kakaknya hanya sedikit sekali disebut di Alkitab. Tapi yang memenangkan jiwa Simon Petrus, Andreas kakaknya, saudara. Jadi hari ini saudara jangan merasa saya nggak pinter ngomong, Pak. Saya nggak banyak pulsa. Saya gagap kalau harus cerita tentang Tuhan Yesus. Perhatikan Andreas. Andreas nggak banyak ngomong, kisahnya nggak banyak. Tapi yang dia lakukan, dia memimpin adiknya Simon untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan itu. Jadi jangan merasa minder, saudara. Jadi jangan merasa saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa mimpin pujian. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Kalau kita perhatikan karakter Andreas dan Simon jelas berbeda ya. Simon Petrus begitu semangat, berapi-api, mungkin koleris, sanguin ya, wah meledak-ledak. Sementara Andreas kalem, dia nggak banyak ngomong, dia bawa adiknya, ayo, saya sudah ketemu Mesias, yuk tak ajak ketemu Mesias.
Itu yang Andreas lakukan. Satu contoh di dalam Alkitab. Satu lagi, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-43 berikutnya. Di situ siapa? Teladan berikutnya, pribadi yang mengajak orang lain ke jalan yang benar siapa? Filipus. Filipus mengajak Nathanael, saudara. Bukan hanya Andreas mengajak Simon adiknya, tetapi Filipus mengajak Nathanael temannya. Ayat yang ke-43, pada keesokan harinya Tuhan Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus. Pus, ya. Dan berkata kepadanya, Pus, ikutlah aku. Langsung Filipus diajak oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Ayat yang ke-45, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia, Pus, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Wah. Ayat 47, Yohanes 1:47, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah, yuk, ayo, ketemu Tuhan Yesus dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Mari saudara, kita teladani Andreas dan Filipus. Profesi mereka bukan seorang nabi, profesi mereka bukan seorang rasul, sekolah mereka bukan S3, S4, S5. Mereka bukan orang yang berpendidikan, mereka hanya seorang nelayan. Rata-rata profesi dari murid Tuhan apa? Nelayan, penjala ikan. Tetapi perhatikan, mereka mau membawa saudara dan temannya datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita memiliki kepedulian terhadap jiwa-jiwa di sekitar kita? Filipus, Nathanael bukan saudaranya, bukan adiknya. Filipus bertemu dengan Nathanael. Saya percaya kita setiap hari bertemu dengan banyak orang, betul? Apalagi ini, saudara Wira ini. Oh, setiap hari ketemu banyak orang di tempat gym. Ya. Setiap sore nge-gym, saudara. Ya. Seperti Filipus, ketika dia ketemu Nathanael, dia katakan, saya sudah ketemu Mesias. Yuk, saya ketemukan dengan Mesias. Itu yang jadi teladan kita sore hari ini, saudara. Tuhan minta kita menjadi agen-agen kerajaan surga. Meneladani Andreas dan Filipus. Setiap hari saya percaya kita ketemu dengan banyak orang. Tapi sudahkah mulut kita menyampaikan tentang firman Tuhan dan kebenaran surga? Ataukah kita masih dipenuhi dengan roh ketakutan? Saya enggak berani, Pak. Saya beraninya cuma di rumah dengan suami. Saya beraninya cuma di rumah dengan istri dan anak-anak. Tapi kalau di luar rumah saya enggak bisa ngomong. Kita minta Tuhan perlengkapi kita. Amin. Ketika Tuhan berikan perintah, pasti Tuhan akan memampukan kita. Ya. Sekarang yang keempat, bagaimana cara menyelamatkan orang yang terhilang tadi? Poin yang keempat, ya, menjadi teladan, saudara. Tirukan saya, 1, 2, 3, menjadi. Kita bisa menjadi teladan kalau kita nggak fasih lidah, kita nggak pinter ngomong, kita nggak bisa khotbah. Minimal, saya taruh di poin yang keempat, yang terakhir, yang paling gampang. Kita harus menjadi teladan. Sudah. Kalau nggak bisa ngajak teman, nggak bisa ngajak saudara, minimal kita harus menjadi teladan. Yuk tepuk kanan kiri kita katakan, menjadi teladan Pak, menjadi teladan Bu. Haleluya. Ya, Filipi pasal 3:17. Filipi pasal 3:17, saudara-saudara ikutilah teladanku. Perhatikan, ya. Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Rasul Paulus bisa berkata seperti ini, ya. 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ini sudah terjadi sejak zamannya Rasul Paulus, saudara. Zaman dulu sudah banyak orang yang hidupnya menjadi seteru salib Kristus. Orang yang hidupnya enggak benar, orang yang hidupnya dosa, dalam dosa. Orang yang berseberangan dengan salib Kristus. Dan ternyata ini semakin menjadi-jadi di akhir kehidupan ini, di akhir zaman. Semakin banyak orang yang statusnya, yang hidupnya sebagai seteru salib Kristus. Lawannya salib Kristus. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Upah dosa adalah maut.
Nggak ada ceritanya orang yang hidupnya seteru salib Kristus mendapatkan hidup kekal, nggak ada ceritanya. Orang yang menjadi seteru salib Kristus, ayat 19 katakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Wih, ya, perhatikan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Perutnya jadi Tuhan, saudara. Hati-hati, ya. Hati-hati. Firman Tuhan sudah ingatkan. Jadi poin yang keempat, bagaimana kita bisa menyelamatkan orang yang berdosa dan terhilang. Minimal kita harus menjadi teladan hidup. Dalam Alkitab salah satu pribadi yang dianggap sebagai teladan dalam memenangkan banyak jiwa jelas, yaitu Rasul Paulus. Dia berani berkata, saudara-saudara ikutilah teladanku. Beranikah kita berkata seperti ini? Seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara semua ikutilah teladanku. Saya pun belum berani, saudara. Tetapi Rasul Paulus berani berkata seperti itu. Ikutilah teladanku. Ya, kita baca berikutnya di ayat yang ke 1 Korintus pasal 9 ayat 19. 1 Korintus 9 ayat 19. Salah satu ayat yang mencerminkan dedikasinya Rasul Paulus dalam memberitakan Injil ada di sini. 1 Korintus pasal 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Hari ini, sudahkah kita bisa seperti Rasul Paulus? Yang ada sebaliknya. Kita selalu ingin menjadi tuan atau raja dari semua orang. Tapi kalau Rasul Paulus bisa sebaliknya, sungguh pun aku bebas, sebagai orang bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Mari kita teladani Rasul Paulus sore hari ini, saudara. Sekalipun kita statusnya bebas, orang merdeka, tapi kita mau menjadikan diri kita hamba bagi semua orang. Jangan merasa lebih, jangan merasa superior dari yang lain. Tetaplah jadi pribadi yang humble, low profile. Jangan ada sedikit pun kesombongan dalam hidup kita. Ayat 20, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku, apa saudara? Memenangkan orang-orang Yahudi. Ada banyak kata memenangkan di sini. Jadi semua hal mau Rasul Paulus lakukan, asal dia bisa memenangkan banyak jiwa. Luar biasa. Saya ulangi 20, ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat, apa saudara? Memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Semua tujuannya hanya untuk memenangkan jiwa-jiwa. 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum. Aku hidup di bawah hukum Kristus supaya aku dapat memenangkan, sekali lagi, memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. 22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Perhatikan, memenangkan, menyelamatkan, itu yang selalu menjadi motivasi Rasul Paulus ketika berjumpa dengan siapapun, saudara. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin, sekali lagi kata, memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Keren, saudara ya. Banyak teladan sore hari ini. Ada Andreas mengajak Simon Petrus adiknya, ada Filipus mengajak Nathanael, ya, ada Rasul Paulus yang sekalipun orang merdeka tapi menjadikan dirinya hamba supaya bisa memenangkan dan menyelamatkan banyak orang, ya. Banyak teladan buat kita sore hari ini. Dan semua ini membutuhkan respon dari kita. Apakah kita mau melakukannya, ya? Sekarang berikutnya, mengerjakan amanat agung Tuhan di dalam Matius 28, itu ada upahnya enggak?
Ketika Tuhan memberikan perintah amanat agungnya buat setiap kita, ada upahnya enggak? Biasalah. Seorang anak kalau disuruh bapak atau ibunya pasti minta upah. Nah, bantu ibu ya, beliin ini di warung sebelah. Upahnya apa, Bu? Gitu ya. Demikian juga Bapa di surga. Ketika Bapa di surga memberikan perintahnya, memberikan amanat agung kepada setiap pengikutnya, pasti ada upahnya, saudara. Ya, mari kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Saya baca terjemahan ayat. Tidak ada prajurit yang menyenangkan dirinya dengan urusan hidup sehari-hari supaya ia dapat menyenangkan komandannya. Nah, ini ada mas-mas dari kepolisian. Prajurit yang menyibukkan dirinya dengan urusan hidup sehari-hari supaya ia dapat menyenangkan komandannya. Saat saudara dan saya melakukan segenap perintah Allah, kita seperti prajurit di medan perang. Dan firman Tuhan katakan, seorang prajurit tidak akan memusingkan urusan hidup sehari-harinya. Karena kita pasti dicukupi dan dipelihara, supaya kita dapat menyenangkan komandan kita. Saya percaya terjadi ini. Semua prajurit yang ada di medan perang hari ini, di Ukraina, di Rusia, semua yang berangkat perang, keluarganya dicukupi, saudara. Jadi jangan khawatir, saudara. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Saya yang berdiri di depan Bapak Ibu Saudara sudah 30 tahun lebih melayani Tuhan. 30 tahun lebih saya melayani Tuhan sejak SMP sampai hari ini. Saya nggak pernah kekurangan. Saya nggak pernah nggak makan karena nggak bisa beli makan. Kalaupun saya nggak makan karena memang niat puasa. Itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang merespon, yang rindu melakukan firman Tuhan hari ini, ya, save the sinner, menyelamatkan yang berdosa, enggak usah khawatir akan hidupmu. Pasti Tuhan akan pelihara dan cukupkan kita. Amin. Bagian kita lakukan aja. Saya masih memperhatikan ada banyak kursi kosong sore hari ini. Kalau kita mau seperti Andreas rohani, kalau kita mau menjadi Filipus rohani, satu orang bawa satu. Andreas mengajak Simon adiknya, Filipus membawa Nathanael temannya, satu orang bawa satu. Wow, nggak nunggu tahun depan, saudara. Bulan depan tempat ini penuh. Serius, kursinya sampai belakang mentok semua. Amin, saudara. 20 orang yang amin. Mulai sekarang ketemu dengan siapapun, ya, ketemu dengan teman kita, ketemu dengan saudara kita, ajak mereka ke tempat ini, ajak mereka kenal Tuhan Yesus Kristus, ya, kita kosong neraka, kita benar surga. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sadari bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah di depan mata. Bolak-balik saya katakan, kita bisa melihat, oh ini kayak emang hujan ini, tanda-tanda hujan kita bisa tahu. Demikian juga saya yakin setiap kita pasti juga mengerti semua tanda-tanda zaman sudah terjadi. Itu menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua sudah di depan mata. Tuhan datang yang ribuan tahun yang lalu itu sebagai anak, sebagai bayi di palungan yang lemah. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua, Tuhan datang sebagai raja segala raja yang akan menghakimi kita. Ya, coba perhatikan semua tanda zaman di Alkitab, semua sudah terjadi. Perang Rusia Ukraina tuh hari ini sudah masuk bulan ke-19 ya. Bulan ke-19, 1 tahun lebih. Mulainya tahun kemarin bulan Februari. Perang Rusia Ukraina. Bencana alam juga semakin menjadi. Kemarin baru nonton televisi di New York pun banjir. Sampai masuk ke stasiun kereta bawah tanah. New York banjir, saudara. Bukan hanya Mekah yang banjir, Brasil, Cina, kemarin saya baca nonton di YouTube, New York juga banjir. Apalagi coba, semua bencana alam terjadi. Ketika intensitas bencana yang terjadi semakin sering, itulah salah satu tandanya. Tapi firman Tuhan katakan itu belum kesudahannya, itu baru permulaannya, saudara. Masa sukar yang kita alami itu baru permulaannya. Jadi mari sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kembali ke survei di depan tadi itu, jangan biarkan 155.000 orang lebih
yang meninggal setiap hari itu binasa di neraka. Jangan biarkan. Ya, mari kita miliki hati seperti sekali lagi Andreas dan Filipus. Hati yang peduli kepada keluarganya, hati yang peduli kepada jiwa-jiwa di sekitarnya. Kalau ada di antara kita yang saudara inti kita, keluarga inti kita belum kenal Tuhan, nanti kita akan berdoa supaya mereka dijamah Tuhan. Ya, jangan puas kalau diri kita sudah diselamatkan, tetapi kita harus juga menyelamatkan semua orang yang kita jumpai. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saya jemput setiap kita bangkit berdiri. Sambil kita menyiapkan hosti dan anggur kita, adakah yang belum menerima hosti dan anggur? Bisa angkat tangan? Sudah semua ya? Puji Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, haleluya. Amin, amin. Lagi dengan iman, katakan ku yakin, ku yakin, ku yakin. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, firman Tuhan sudah sangat jelas sore hari ini. Save the sinner, selamatkan yang berdosa. Dan kita sudah tahu bahwa tugas itu bukan hanya buat para hamba Tuhan, tetapi tugas itu adalah untuk semua, untuk kita semua. Sebab itu mari kita teladani setiap pribadi yang ada dalam firman Tuhan petang hari ini. Kita teladani Rasul Paulus, bagaimana dia mau menjadikan dirinya hamba demi menyelamatkan dan memenangkan banyak jiwa. Kita mau teladani Andreas dan Filipus yang mau mengajak saudara dan temannya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ayo, sehari ini setiap kita, minggu depan, kita ajak satu jiwa ke tempat ini. Kita ajak satu jiwa ke komsel kita masing-masing. Satu orang bawa satu. Satu orang bawa satu. Cukup satu. Jangan muluk-muluk bawa 10, bawa 5, enggak. Cukup satu orang bawa satu. Maka tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Haleluya. Kita tutup mata, saya akan berdoa. Kalau ada di dalam keluarga kita satu rumah, satu atap yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus, letakkan tanganmu di dada. Saya akan berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Keluarga inti kita yang belum mengenal Tuhan, atau mungkin keluarga di luar rumah kita, letakkan tanganmu di dada, kita berdoa. Sebut namanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba bersyukur pesan firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan sore hari ini. Terima kasih Tuhan.
Kami tahu kami mendapat tugas sore hari ini untuk menyelamatkan yang terhilang, menyelamatkan yang berdosa. Dan kami tahu itu tugas setiap kami, tugas kami semua Tuhan. Dan kami teringat ada saudara kami, sebut namanya saudara. Ada saudara kami di rumah, ada saudara kami di luar rumah yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah hatinya yang keras, Tuhan jamah hatinya yang keras, Tuhan lembutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga satu saat kelak kami yakin dan percaya dengan iman, saudara kami akan menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat pribadinya Bapa. Bukan hanya kami yang diselamatkan, tetapi semua keluarga besar kami juga diselamatkan Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan sukacita kami bertambah lagi petang hari ini. Kalau sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darahmu untuk mengingat cinta kasih-Mu ribuan tahun yang lalu Bapa. Terima kasih, sucikan, kuduskan setiap kami. Haleluya. Mari kita angkat hosti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Yesus Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Sebentar kami bersekutu dengan darah-Mu. Haleluya. Demikian juga Tuhan mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah kita bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama-sama. Yakin Kau hadir di sini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan sekali lagi dengan iman. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Katakan pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Terjadi di sini. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami semua diberkati. Terima kasih buat kehadiran dan lawatan-Mu petang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sama-sama dengan saya katakan